Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Saputra. NPM saya 234111145. Saya dari kelas manajemen 23B dari prodi manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah aplikasi komputer tentang bentuk-bentuk surat. Apa itu bentuk-bentuk surat? Surat dapat dibagi menjadi beberapa kategori umum berdasarkan tujuannya. Ada surat resmi yang digunakan dalam konteks bisnis atau institusi, surat pribadi untuk komunikasi informal, surat lamaran pekerjaan untuk melamar posisi, surat izin untuk meminta izin dalam berbagai situasi, dan surat pemberitahuan yang berisi informasi kepada penerima. Selanjutnya pembahasan. Bentuk surat bisa bervariasi tergantung pada keperluan dan konteks penggunaannya. Ada surat resmi yang sering digunakan dalam bisnis atau lingkungan pemerintahan, memiliki format-format dengan kod perusahaan, nomor surat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Di sisi lain, surat pribadi cenderung lebih bebas dalam formatnya, digunakan untuk komunikasi antar pribadi dan biasanya lebih bersifat personal tanpa aturan kaku. Selain itu, ada juga surat lamaran, surat undangan, surat kuasa, surat izin. Masing-masing memiliki tujuan dan struktur penulisan yang khas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk-bentuk surat. Pertama, surat resmi. Surat resmi adalah komunikasi tertulis yang formal dan diatur secara standar. Umumnya digunakan dalam lingkungan bisnis, pemerintahan, atau institusi resmi lainnya. Surat ini mengikuti format yang ditetapkan, mencakup informasi seperti alamat, tanggal, salam pembuka, isi pesan, dan salam penutup dengan tanda tangan. Di samping bisa kita lihat contoh dari surat resmi tersebut yang berjudul Pemerintahan Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMU Negeri 234 Magelang. Di sini sudah tertera jelas syarat-syarat contoh ketentuan dari surat resmi tersebut yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dari informasi seperti alamat, tanggal, salam, isi pesan, dan tanda tangan. Selanjutnya, surat pribadi. Surat pribadi dalam bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk berkomunikasi secara informal antara individu. Biasanya, surat ini ditulis antara teman atau keluarga. Kenalan pribadi lainnya, isinya bisa bervariasi dan berbagai pengalaman, menyampaikan perasaan, memberikan kabar terkini, atau sekedar menjalin hubungan sosial. Berikut contoh dari surat pribadi yang telah kita tampilkan. Yang ini berkonteks tentang penggambaran tentang sahabat yang bernama Dina. Bisa kita lihat surat ini menanyakan kabar dari sahabat tersebut dengan ringkas dan informal atau pribadi. Selanjutnya, surat izin.
Surat izin merupakan surat yang berisi keterangan pada sekolah, instansi, universitas, ataupun tempat kerja dikarenakan adanya keperluan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat hadir seperti biasanya. Surat izin harus dibuat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut contoh dari surat izin yang telah kita tampilkan dengan konsep atau isi. Ini dengan konsep izin dari sekolah dikarenakan sakit oleh murid sekolah yang bernama Denny Setiawan. Mungkin itu saja contoh-contoh yang dapat saya tampilkan kali ini. Selanjutnya, kesimpulan. Dari berbagai bentuk surat dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki tujuan dan format yang khas. Surat resmi digunakan dalam konteks formal seperti bisnis atau pemerintahan. Sementara surat pribadi lebih santai dan cocok untuk komunikasi informal. Surat lamaran kerja, surat izin, dan surat pemberitahuan memiliki tujuan khusus dalam memberikan informasi atau permohonan tertentu kepada penerima. Format yang sesuai dengan jenis surat yang digunakan penting untuk mencapai komunikasi yang jelas dan efektif. Mungkin sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.